Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusma Sabda Ramadan dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang Islam pada masa Bani Abbasiyah dari latar belakang, masa kemasan, dan masa kemundurannya. Bani Abbasiyah itu merupakan pemerintahan kedua setelah Bani Umayyah. Dinamakan Bani Abbasiyah karena keturunan Al-Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, yang didirikan oleh Abdullah Al-Saffah. Nah, Bani Abbasiyah ini merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, yang sekarang dikenal dengan ibu kota Irak. Kekhalifahan ini tuh berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi pengetahuan dari Yunani dan Persia. Kekhalifahan ini berhasil merebut kekuasaannya dari Bani Umayyah setelah mengalahkan seluruh wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah memegang kekuasaan kekhalifahan selama 5 abad. Mereka juga mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan pengetahuan dan kebudayaan tentang Timur Tengah. Pola pemerintahan yang mereka pakai berbeda tergantung perubahan politik, sosial, dan budaya. Masa pemerintahannya itu berlangsung dengan rentang waktu yang panjang, yaitu dari 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Terus para sejarawan ini membagi periode Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode, yaitu periode pertama disebut dengan periode pengaruh Persia dan Arab pertama, periode kedua disebut dengan periode pengaruh Turki pertama, periode ketiga disebut dengan periode pengaruh Persia kedua dengan menggunakan paham Syiah, periode keempat yaitu periode pengaruh Turki kedua yang dilakukan dengan di bawah kendali dari Kesultanan Seljuk Raya. Periode kelima disebut dengan masa Khalifah Abbasiyah bebas dari pengaruh dinasti lain, namun akhirnya hancur setelah invasi dari bangsa Mongol. Masa kemasannya itu pada periode pertama itu mencapai puncak kemasannya pada Daulah Abbasiyah ini. Pada hal politis, mereka benar-benar kuat dan merupakan pusat dari politik dan agama sekaligus. Kemakmuran rakyatnya juga itu berada pada tingkat tertinggi pada periode ini. Terus ilmu filsafat dan juga ilmu pengetahuan tentang dunia Islam itu mulai berkembang pada periode ini. Nah, pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, ini khalifah yang dikenal keras terhadap lawan-lawannya, terutama dari Bani Umayyah, Khawarij, dan juga Syiah. Pada awalnya, ibu kota negara itu berada di Al-Hashimiyah yang berada di dekat Kufah. Namun, demi memantapkan dan menstabilisasikan negara yang baru terbentuk tersebut, Al-Mansur akhirnya memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibentuknya, yaitu Baghdad, yang berada di dekat ibu kota Persia pada tahun 762 Masehi. Nah, Al-Mansur ini pula membentuk semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Ia juga yang membuat tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Terus pada masa Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, popularitas daulah Islam berada pada puncaknya. Kekayaan negara dipakai Harun ar-Rasyid untuk kesejahteraan sosial. Ia membangun rumah sakit dan juga lembaga pendidikan dokter dan farmasi. Dalam hal kesejahteraan, pendidikan, sosial, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesusastraan itu berada pada puncaknya pada masa ini. Nah, dan pada masa ini pula, Islam menempatkan dirinya sebagai negara yang tidak tertandingi pada kala itu. Selanjutnya yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Ia dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta dengan ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing mulai digalakkan. Ia juga membuat sekolah, dan salah satu karya terbesarnya yang benar-benar penting yaitu dengan membangun Baitul Hikmah, yaitu pusat penerjemahan
pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dan juga perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun ini pula, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu Khalifah Al-Mutasim. Pada masa pemerintahannya itu, ia memberi kesempatan kepada orang-orang Turki untuk masuk ke dalam pemerintahan. Kontribusi pertamanya yaitu dengan menjadi tentara pengawal. Berbeda dengan pada Daulah Bani Umayyah, Daulah Umayyah itu di Daulah Abbasiyah ini mereka mengubah sistem ketentaraan. Nah, tentara itu dilatih secara khusus untuk menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer Daulah Abbasiyah ini menjadi sangat kuat. Pada masa ini pula, banyak terlahir pemikir dari berbagai bidang, baik dari bidang kedokteran, astronomi, filsafat, kimia, matematika, maupun sejarah. Dalam masa ini pula, kemajuan politik berjalan sesuai dengan kemajuan peradaban dan kebudayaan, sehingga Islam menjadi puncak kemasan, kegemilangan, dan kejayaannya pada masa itu yang tidak ada tandingannya. Nah, masa kemundurannya itu pada awal mula periode kelima. Walaupun banyak dinasti-dinasti Islam yang muncul, tetapi pada periode itu dinasti Abbasiyah itu tidak terpengaruh dari dinasti lain. Nah, adapun faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhannya itu ada faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internalnya itu ada yang pertama itu mereka memiliki wilayah yang besar Daulah Abbasiyah ini, namun kontak dengan pusat ke daerah itu sulit untuk dilakukan. Nah, yang kedua ada faktor ekonomi yang cukup dominan karena lemahnya sendi-sendi daulah kekhalifahan Abbasiyah. Nah, ya. Terus yang ketiga adanya persaingan tidak sehat di dalam Daulah Abbasiyah ini, terutama dari Arab, Persia, dan Turki. Terus yang keempat ada munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat dari konflik sosial yang berkepanjangan. Adapun dari faktor eksternalnya itu karena serangan bangsa Mongol yang melatar belakangi runtuhnya atau hancurnya pusat pengetahuan yang berada di Baghdad. Nah, faktor utamanya itu karena serangan dari kelompok asasin yang dibentuk oleh Hasan bin Sabah di pegunungan Alamut, Irak. Nah, mereka itu tentara Mongol mengepung Baghdad selama 2 bulan. Setelah perjanjian perdamaian itu gagal, akhirnya Khalifah menyerah, namun pada akhirnya tetap dibunuh juga. Nah, pembantaian massal itu akhirnya menelan korban sebanyak 800.000 orang. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang Islam pada masa Bani Abbasiyah, dari masa kemasan, kemunduran, dan juga latar belakangnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.